Jemaah, oh jemaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah udah segmen 2 Ustadz Maulana, Masya Allah banyak yang Gak nonton. terasa, Masya Gak Allah. kerasa ya. Di Makassar kira-kira pada nonton gak nih Ustadz? Oh iya pasti, karena ini udah mulai nih. Indonesia Timur, Indonesia Tengah masuk insya Dan Allah. termasuk di atas Sumatera, Ya. sudah bergabung semua Kalimantan, udah Wah, bergabung. Masya Allah. Kalau gitu selamat bergabung. Pagi hari ini kita sedang membahas tema demi kuota, jangan kau halalkan segalanya. Wah ini temanya menarik sekali. Akan kita kupas tuntas lebih dalam lagi mengenai ini semua. Tapi sebelumnya ada screenshot dari media sosial yang akan aku bacain mengenai curhatan seorang ibu. Baik, langsung saja aku bacakan ya. Pukul 11 siang, anakku antusias melihat pemotongan kambing di rumah adikku. Mungkin dia berharap ada rezeki untuknya. Tetapi tidak, dan akhirnya dia pulang ke rumah. Di rumah kakaknya menunggu di teras sambil membawa tusuk sate dan kecap yang dia beli dari uang tabungannya. Yang dia sisihkan sedikit demi sedikit dari pemberian tetangga yang terkadang menyuruhnya membelikan sesuatu di warung. Ini sama sekali gak dibuat-buat. Karena real seperti apa yang kualami atau bahkan di luar sana masih banyak juga yang merasakan. Ketika ada warga yang membagikan daging lewat di depan rumah menggunakan beca, anakku melihat berharap dikasih. Tetapi tidak, rumah kami dilewati. Ya Allah, sakit sekali hati ini. Sebagai seorang ibu tidak bisa memberi apa yang diminta anak. Padahal itu cuma daging kambing yang dia bayangkan dari kemarin. Uang tabunganku 500.000 sudah aku belikan HP untuk pelajaran sekolahnya selama COVID. Anakku, semoga kamu jadi orang sukses nanti. Sehingga pengalaman ini akan terus kamu ingat. Ibu janji, habis ini akan lebih giat mencari uang untuk kalian. Kalau udah punya uang nanti, kita beli daging bertiga ya nak. Masya Allah. Ini, Masya Allah ini perjuangan. Ini ngiris ya. Ya, miris perjuangan seorang ibu demi anak-anaknya. Anaknya cuma mau kambing, daging, tapi ibu itu tidak bisa mewujudkannya. Banyak pertanyaan yang akhirnya muncul mengenai orang sudah berbuat kebaikan Ustadz Maulana. Orang sudah berbuat sesuatu yang baik, sudah berusaha dekat sama Allah, tapi kok malah rezekinya berkurang. Rezekinya belum sampai kepada kita. Nah pertanyaannya mengapa sih Allah menguji orang yang soleh, Allah menguji orang yang dekat pada hambanya, tapi dengan kekurangan rezeki. Bukankah itu malah akhirnya menjadi peluang untuk seseorang menghalalkan segala cara Ustadz Maulana? Aku mohon penjelasan dari Ustadz Maulana, silakan. Baik, Ustaz Sam, Ustaz Sipa dan semuanya, mohon izin satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Allah kalau mau mengangkat derajat hambanya dengan berbagai macam cara. Allah kalau mau kasih hidayah kepada hambanya dengan cara yang tidak kita duga. Inilah bagaimana ibaratnya caranya Allah membentuk cintanya kepada hambanya. Allah menguji hambanya yang disayanginya, yang memiliki iman dengan cara apa? Kekurangan rezeki. Seberapa sabar dia, seberapa tabah dia, seberapa kuat dia, seberapa soleh dia. Apakah masih? Nah ini mohon izin, mohon maaf kalau saya tadi amati artikel ini pertanda sosok 3 hamba Allah yang saling sayang menyayangi. Sekali lagi, yang saling sayang menyayangi. Sosok ibu yang berjuang, sosok ibu yang memberikan ibaratnya harapan kepada anaknya lewat doa-doanya. Semoga nanti kita semua, itu kan bentuk pengharapan doa kepada Allah tanpa disadari oleh anaknya. Membuat anaknya semangat, ini juga. Bahkan ya Allah ya Karim, menghindarkan dirinya jadi dari mengemis. Bisa saja dia datang meminta, bisa jadi dia maaf tanpa sabar, tanpa sadarnya dia, bahkan dia tidak sabaran lagi lantas datang untuk merebut dan sebagainya. Tapi dia menghindari itu. Sekali lagi, dia menghindari itu. Ini belajar dari tadi artikel tadi yang luar biasa. Ya memang mengiris, tapi menjadi pembelajaran besar buat kita bahwa sebenarnya mungkin kalau kita ini sentilan ini bagi orang yang masih banyak daging Kurbannya ya. Di kulkasnya, Ya Allah. di lemari pendingin. Ya Allah. Tapi ketahuilah, ingatlah ujian kefakiran itu, hati-hati ya, buat kita ambil ini.
lemah dan malas itu disebabkan karena kefakiran. Kenapa dia lemas? Kenapa dia malas? Bisa jadi karena dia merasa dirinya fakir. Fakir itu mohon maaf karena kita yang memiskinkan diri kita. Yakin? Coba kita lihat orang di bawah kita. Masih banyak orang yang lebih membutuhkan dibanding kita. Kita ini mohon maaf ya, mohon maaf. Kadang-kala kita berkata saya yang paling miskin di dunia. Cobalah keluar. Masih banyak orang yang lebih butuh. Kita ini tidak seberapa. Kita memang, tapi kan saya kan tidak punya apa-apa, tapi kamu tidak punya utang kan? Tapi aku banyak utang, kan berarti masih ada yang percaya sama dirimu. Ini pembelajaran. Apalagi dosa dan maksiat dari kefakiran itu merupakan bagian daripada musibah. Bisa jadi ini musibah buatmu. Apakah kamu? Tapi ingat, kita ambil sisi positifnya. Kalau tadi dua sisi negatifnya, tapi dua sisi positifnya. Dua sisi positif ini adalah bentuk penjagaan Allah kepada hambanya lewat kemiskinan ini supaya tidak bergantung berharap. Maaf ya, saya pinjam kata-kata ini. Anak orang miskin tidak mungkin banyak permintaan sama orang tuanya karena dia tahu posisi orang tuanya. Sementara orang kaya pasti memaksa orang tuanya untuk melakukan ini. Minta ini, minta ini, minta ini. Karena dia tahu orang tuanya. Ini jadi ujian. Tapi anak-anak yang kurang mampu itu tidak berharap banyak. Jadi di sini sisi positifnya kita dituntut untuk tidak berharap banyak. Itu yang pertama. Kemudian sisi positif yang kedua. Ingat, kita mendapatkan kedudukan keistimewaan. Sebenarnya orang miskin itu punya kedudukan tersendiri. Ya. Nilai kesabarannya. Ya. Bahkan 500 tahun orang miskin masuk surga, baru orang kaya masuk surga. Dan dimudahkan hisapnya dari kemudian. Sudahlah. Kita emang gak boleh berharap banyak, tapi butuh pengharapan yang baik-baik dari Allah juga ya dengan cara ibadah Tetap kita. berbaik sangka kepada Allah. Betul tadi kata Ustaz Sasipas Ya. di segmen sebelumnya, bahwa bisa jadi ini sudah takdir Allah buat kita. Masya Allah. Datang kepada umat Nabi Musa. Ya. Aku mau kaya. Di zaman Nabi juga ada yang minta mau kaya. Kata Nabi, sudah pantas kau jadi seperti itu. Justru kalau kau kaya bisa jadi lupa Allah. Masya Allah. Semoga insya Allah dengan ini Allah malah memberikan kita rezeki yang berlimpah. Iya. Sehingga kita bisa bagian keluarga kita, bantu orang Amin. lebih banyak lagi. Amin, Amin, ya Allah. amin. Jazakallah khair Ustaz Maulana. Terima kasih. Semangat.